Motret di dalam ruangan seperti ini tentu akan berbeda ketika motret di luar ruangan. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat akan motret di luar ruangan. Mulai dari settingan kamera, perlengkapannya apa saja, dan lain-lain. Nah, buat kamu yang berencana pergi liburan atau mau jalan-jalan, berikut ini beberapa tips yang perlu kamu perhatikan. Ini dia. Pertama, gunakan ND filter. ND filter adalah salah satu aksesoris terpenting yang perlu kamu miliki ketika kamu punya kamera. Fungsi ND filter adalah menambah kadar gelap di suatu area yang terlalu terang, misalnya di luar ruangan dengan terik matahari. Yang saya gunakan ini ND filter adjustable yang kadar gelapnya bisa kita atur. Kenapa kita butuh ND filter? Karena di area yang terlalu terang seperti di bawah terik matahari, kita harus menaikkan shutter speed di angka yang sangat tinggi agar kamera dapat menangkap gambar objek. Kalau di angka yang terlalu rendah, maka gambarnya akan terlalu terang atau terlalu putih. Namun masalahnya, di kondisi tertentu kita membutuhkan shutter speed yang rendah dengan bukaan lensa yang lebar. Contohnya, untuk menciptakan efek motion blur seperti ini, setidaknya kita butuh shutter speed yang hanya berada di angka 1/50 hingga 1/120 saja. Kalau lebih dari itu, efek motion blur-nya akan hilang. Contoh lainnya, untuk membuat video sinematik, biasanya kita harus menggunakan bukaan lensa yang lebar, namun dengan patokan shutter speed-nya harus berada 2 kali fps. Misalnya kita membuat video dengan 30 fps, maka shutter speed yang dianjurkan untuk digunakan adalah 1/60. Kalau video dengan 60 fps, maka shutter speed yang dianjurkan adalah 1/120. Dengan shutter speed yang kurang dari 1/120 jika digunakan di siang hari, saat matahari cerah apalagi, kamera akan menghasilkan gambar yang terlalu terang atau terlalu putih. Apalagi jika kita diharuskan menggunakan bukaan lensa yang lebar seperti misalnya di f1.8 atau f1.4. Maka dari itu, kita membutuhkan kaca hitam untuk memberikan efek lebih gelap di kamera yang kita gunakan, yang dimana itu bernama ND filter. So, jika kamu mau liburan atau jalan-jalan, apalagi misalnya di daerah pantai, saya rasa kamu wajib untuk membawa ND filter. Yang kedua adalah turunkan aperture jika kamu sedang tidak akan membuat video sinematik atau tidak sedang membuat efek motion blur seperti yang saya jelaskan tadi dan cuma berniat foto-foto saja. Saya menyarankan untuk menurunkan aperture ke bukaan yang sempit. Misalnya di f8, f16 atau f22. Hal tersebut agar kita bisa menangkap background dari gambar yang kita foto atau latar belakang yang kita foto. Apalagi ketika kita jalan-jalan ke objek wisata dengan pemandangan yang indah, kalau kita menggunakan bukaan lensa yang lebar, nantinya backgroundnya malah jadi tidak kelihatan karena terlalu blur atau terlalu bokeh. So, jika kamu berada di tempat dengan pemandangan yang indah, aperture yang sempit adalah solusinya agar backgroundnya bisa jelas terlihat. Lihat foto-foto ini diambil dengan bukaan lensa atau aperture di f16. Tips yang ketiga, gunakan lensa wide. Lensa lebar atau lensa wide akan dibutuhkan saat kita jalan-jalan atau liburan. Lensa wide akan mampu mengcapture pemandangan lebih luas atau dapat menangkap area yang lebih luas. Selain itu juga,
agar kita bisa gunakan untuk foto selfie atau untuk vlogging. Saran saya gunakan lensa berukuran 20 mili ke bawah, misalnya 16 mili, 15 mili, 12 mili, atau maksimal ya 20 milinya itu sendiri. Kalau misalnya kita pakai lensa 30 mili, nantinya ketika ingin selfie atau vlogging maka tidak akan bisa karena gambarnya terlalu ngezoom atau terlalu close up. So, ambillah lensa wide saat akan jalan-jalan atau liburan. Terlebih ketika akan liburan bersama banyak orang, misalnya dengan keluarga atau teman kantor, maka lensa wide akan sangat membantu saat akan foto bersama-sama. Tips keempat, bawa baterai cadangan. Satu hal lainnya yang harus disiapkan saat akan liburan, yaitu baterai cadangan. Apalagi kalau kamu pengguna kamera mirrorless yang biasanya lebih boros ketimbang DSLR. Saat dalam perjalanan, kita tidak akan tahu berapa lama kita harus jauh dari sumber listrik sehingga kita tidak akan bisa melakukan charging perangkat elektronik yang kita miliki, termasuk kamera. Apalagi kalau kita liburan ke daerah pegunungan yang jauh dari sumber listrik, baterai cadangan pasti akan sangat dibutuhkan. Powerbank mungkin bisa jadi solusi lain, tapi perlu diingat, beberapa kamera tidak akan bisa digunakan sambil dicas. Jadi solusi paling efektif saya rasa adalah membawa baterai cadangan. Jadi saat baterai utama habis, kita masih punya baterai kedua. Tips kelima, tas kamera. Tas kamera dengan tas biasa itu beda ya. Tas khusus kamera biasanya memiliki sekat-sekat busa di dalamnya. Hal ini untuk melindungi kamera dari benturan. Apalagi kalau kita rencananya mau membawa beberapa lensa atau membawa banyak aksesoris kamera. Tas kamera seperti ini pasti akan sangat diperlukan. Untuk ukuran dan modelnya silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu, yang penting aman dan nyaman. Saya sendiri biasanya lebih memilih untuk menggunakan tas lempang seperti ini karena gak mau ribet. Dan karena memang setup kamera yang saya gunakan saat liburan biasanya cuma seperti ini. Saya lebih memilih untuk menggunakan kamera kecil dan lensa kecil agar mudah masuk kantong dengan jenis apapun, yang penting lensanya wide. Tapi kadang saya juga membawa lensa kedua, biasanya saya membawa lensa 30 mili. Hal ini untuk jaga-jaga jika satu waktu saya membutuhkan lensa untuk foto portrait atau objek yang cukup close up. Dan itu dia 5 tips yang biasanya saya persiapkan ketika akan berpergian dan membawa kamera. Semoga ini bisa juga bermanfaat buat kamu yang akan liburan atau jalan-jalan dan membawa kamera. Itu dia video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka. Saya undur diri.